Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Puasa Ramadan 2025 hari ke berapa ini? 19 insyaallah. Kalau tanggalnya 18 berarti harinya hari ke 19 karena kita puasa, awal puasanya di hari Sabtu. Ini berlokasikan di parkiran. Kita sambil menunggu Bu Admin ngajar, review beberapa pisau dan golok. Yang pertama ini pisau pesanan dari seseorang yang ada di Malaysia, yang sedianya akan kita kirimkan di Asrama Internasional Universitas Brawijaya Kota Malang. Istrinya ada di situ, nanti akan tanggal berapa ya, nanti berangkat ke Malaysia itu. Nih, cakep. Yang ini model slim banget modelnya. Full Galessono keling hitam, ini tanduk dan PVC. Ini bisa untuk sembelihan hewan-hewan kecil, juga bisa buat seset, bisa untuk seset kulit sapi maupun kulit kambing, bisa untuk sembelihan mulai hewan-hewan kecil hingga kambing, domba bisa. Ini materialnya baja wilis. Sedikit serak ya, flu karena cuaca kemarin sempat panas terus dingin. Pas panas itu bukanya minum es ya, ini sudah batuk. Material baja wilis Gen 2 untuk panjangnya 13 cm, di pangkal terlebarnya 2,5 cm, ketebalannya 2 mili, dan ini sudah siap pakai semuanya. Tajamnya sudah standar, yaitu di flis kertas HVS. Minimal kertas HVS ya, ketika kita mengetes menggunakan kertas HVS, jangan menggunakan media badan kita, baik itu bulu kaki, bulu tangan, pakai kuku, pakai rambut, itu jangan, karena pertama tidak aman, kedua tidak akan mengetahui sesi ketajamannya. Misalkan kadang-kadang kan gitu, bahkan mata bilah ini dibalik gini terus pakai jempol. Kalau tangan kita kan halus, kalau orang-orang yang tangannya kasar itu biasanya gini, set ini tuh di pelurut. Itu sangat-sangat tidak aman, tidak nyaman. Ada beberapa orang yang pakai media seperti itu mengetesnya, dan katanya sudah kebiasaan bisa mendeteksi ketajaman katanya, tapi microchipping nggak akan terdeteksi. Jadi ya intinya itu bisa digunakan kepada orang tersebut, tapi tidak bisa ilmu itu disebarkan. Terus selanjutnya yang Malaysia tadi, ini goloknya, beliau memesan juga golok candung ujung turun. Nah ini candung gitu ya, model jengkolan bulat, full Galessono keling, ada pin, ada dural. Ini bisa untuk sembelihan sapi. Kalau mau sembelih kambing pakai ukuran segini ya enak banget, sangat enak sekali. Ini bisa untuk sembelihan sapi. Materialnya baja wilis Gen 2. Tinggal di laser ya. Hari ini kita laser, besok insya Allah selesai di grafir itu. Oke, laser. Untuk panjangnya 27 cm, terlebar di ujung 3,5, ketebalan 3,8, dan kita tes dulu dengan kertas HVS. Perhatikan untuk ketajamannya. Nah, ini kertas HVS sudah cukup. Kalau mau lebih halus lagi, di stropping, terus
coba belajar menggunakan tisu. Itu jauh lebih bagus lagi kalau bisa menggunakan tisu. Ini ketajamannya seperti ini sudah sangat cukup. Menggunakan kertas saja dengan berbagai cara, berbagai teknik, hanya dengan kertas HVS. Ada yang digulung lalu diiriskan pelan, ada yang di zigzag dilipat-lipat lalu ditekankan, ada yang di push cut dan seterusnya. Seperti itu. Itu hanya permainan atau media ketika kita mencoba menggunakan kertas HVS. Dengan tisu itu tidak semua orang bisa, tidak masalah, tidak semua orang bisa. Yang terpenting kertas. Nah, misalkan kalau mau menggunakan kertas koran bagaimana? Itu jauh lebih bagus karena kertas koran lebih tipis daripada kertas HVS. Itu jauh lebih bagus. Oke, ini yang Malaysia tadi ya. Pesan 2 ya, golok sama pisau. Terus ini ada satu lagi yang candung, ini jomblo, kosong, belum ada pemiliknya. Modelnya sama, ukurannya yang berbeda. Full garis sono keling, candung model bulat jengkolan. Di genggamannya masih ada sepis, enak banget. Ada boxingnya dalam, pin, ada dural. Bagian ujung dipin juga 2 sama. Bentuknya seperti ini, materialnya Willis Gen 2. Panjangnya 30 cm, kalau yang tadi 27, yang ini 30 cm. Di ujung terlebarnya 3,4 sekitar itu. Ketebalannya hampir 4 milian. Nah, ini kalau mau dipakai kayak dorong pro itu enak. Kalau mau dorong pro, sekali dorong langsung selesai, itu entah usahakan menggunakan sarung tangan anti sayat. Tidak bekar gini tangannya tapi rapat. Sarung tangan anti sayat. Jadi jangan lupa alat wajib, alat yang terpenting ada krim oles bilah, ada honing atau sharpening, ada stropping, dan untuk safety-nya, untuk keamanannya ada sarung tangan anti sayat. Ketajamannya perhatikan. Seperti ini. Ya, sudah cukup seperti itu. Tinggal di stropping lagi kalau mau buat hiburan, stropping terus seperti itu. Insya Allah hasilnya akan semakin tajam. Diperhatikan ketajamannya dengan mendengarkan gesekan kertas tadi, set, atau pakai kertas koran, kertas promoan. Jangan pakai plastik atau kresek. Plastik pembungkus makanan atau kresek itu jangan, karena akan mengurangi ketajaman. Tidak direkomendasikan ketika pengetesan menggunakan plastik atau kresek. Sayang, nanti nggak ada manfaatnya ketika tajamnya berkurang kalau kita nggak bisa mengasah sendiri. Meskipun bisa mengasah sendiri pun kita akan dibuat kecapean atau lelah, pastinya membosankan, kecuali kalau memang hobi betul gitu ya nggak masalah. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Pesan terakhir yang tidak bosan-bosannya saya sampaikan yaitu sediakan atau persiapkan Idul Adha dengan sebaik-baiknya. Setiap bulannya, setiap minggunya sisihkan sebagian rezeki untuk membeli peralatan sembelihan. Jangan sampai nanti menumpuk di Idul Hijjah atau di dekat-dekat Idul Adha, pasti akan kewalahan. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf sekali lagi bila mana ada salah-salah kata. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.